Mengguncang Liga Belanda. Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk masuk tim terbaik November 2024. Bahrain ketakutan. Ini alasan mengapa timnas Indonesia bisa mengguncang kualifikasi Piala Dunia 2026. Batal. Dua pemain kunci timnas Indonesia absen di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ini alasan mengguncangnya. Keberuntungan besar. Timnas Indonesia tak langsung hadapi Vietnam di Piala AFF 2024 ini peluang emas untuk raih kemenangan. Mengungkap rahasia kebugaran super Calvin Verdonk. Tak pernah lelah si bek kuat Indonesia ini buka suara. Bergabung di Timnas U20. Matthew Baker dan Evandra Florasta siap mengguncang Jakarta, lihat apa yang mereka bawa. Timnas Indonesia siap guncang ASEAN Cup 2024. Asnawi ungkap rahasia kemenangan meski penuhi banyak pemain muda. Rekan Bagot kembali terpuruk. Cedera lagi pemain timnas Indonesia ini kini terancam kegagalan di Blackpool FC. Sindiran pedas media Vietnam. Timnas Indonesia cuma main-main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Benarkah? Kado terindah Martin Paes untuk nenek tercinta debut epik di depan ribuan penonton Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Mengguncang Liga Belanda. Bek timnas Indonesia Calvin Verdonk masuk tim terbaik November 2024. Bersiaplah untuk terkejut. Bek timnas Indonesia yang tak kenal lelah Calvin Verdonk baru saja mengukir sejarah luar biasa dengan masuk ke dalam susunan 11 pemain terbaik Liga Belanda untuk bulan November 2024. Tidak hanya itu, ia berhasil menorehkan namanya sejajar dengan pemain-pemain top yang bermain di Eredivisie kompetisi yang dikenal dengan kualitas tinggi dan persaingannya yang sengit. Dilansir dari akun Instagram resmi Liga Belanda, prestasi gemilang Calvin ini bukan hanya hasil dari kerja kerasnya di lapangan, tetapi juga berkat performa luar biasa yang tercermin dalam statistik dan dukungan luar biasa dari para penggemar yang memberikan suara mereka. Di bulan November 2024, Calvin Verdonk dinobatkan sebagai bek kiri terbaik di Liga Belanda. Sebuah pencapaian luar biasa yang semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu pemain bertahan paling ditakuti di Eredivisie. Tim terbaik Liga Belanda. Berdasarkan statistik Opta dan suara dari penggemar sepak bola KPN Man of the Match, demikian bunyi pengumuman yang dilansir akun Instagram tersebut. Sebuah pengakuan besar bagi pemain berusia 27 tahun ini. Tentunya pencapaian ini sangat membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Calvin Verdonk kini menjadi andalan utama di lini belakang timnas Indonesia. Dengan 7 penampilan bersama skuad Garuda, ia tak hanya menjadi pahlawan di level klub, namun juga di level internasional. Saat ini Calvin sedang fokus mempersiapkan diri untuk kembali bergabung bersama timnas Indonesia dan klubnya NEC Nijmegen. Di pentas internasional timnas Indonesia masih berjuang habis-habisan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di level klub NEC Nijmegen akan menghadapi Go Ahead Eagles pada pekan ke-15 Liga Belanda 2024-2025. Jadi jangan lewatkan pertandingan seru ini dan dukung terus perjalanan luar biasa Calvin Verdonk. Bahrain ketakutan. Ini alasan mengapa timnas Indonesia bisa mengguncang kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang selama ini ditakutkan Bahrain soal timnas Indonesia akhirnya terwujud menjadi kenyataan. Ketakutan besar mereka bahwa skuad Garuda akan menjadi ancaman nyata di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kini telah terbukti. Dan kini Indonesia berada di ambang kemungkinan untuk menumbangkan Bahrain dalam laga mendatang.
Persaingan sengit di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memanas dengan posisi kedua dan seterusnya saling berebut peluang untuk lolos yang semuanya akan ditentukan hingga match terakhir. Timnas Indonesia yang kini berada di posisi ketiga dengan raihan 6 poin, menunjukkan catatan yang luar biasa dan bahkan tercatat sebagai rekor terbaik yang pernah dicapai oleh tim-tim Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Keberhasilan Indonesia tak lepas dari program naturalisasi pemain keturunan yang luar biasa, di mana bersama PSSI dan pelatih Shin Tae-yong puluhan pemain berdarah Indonesia yang berada di Eropa kembali pulang untuk membela tanah air. Tetapi ini bukan sekadar pemain dengan darah Indonesia, mereka adalah pemain-pemain berkualitas yang memiliki level internasional. Komposisi skuad Timnas Indonesia yang terus berkembang dan berubah dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini yang membuat Timnas Indonesia semakin sulit diprediksi. Inilah yang menjadi mimpi buruk bagi Bahrain karena kini mereka tidak bisa lagi membaca kekuatan Indonesia. Skuad Garuda yang terus berevolusi ini benar-benar bisa membuat kejutan besar. Ketakutan ini diungkapkan oleh Samir Chama, mantan pelatih Timnas Bahrain U23 yang dalam wawancaranya dengan FATV menyatakan bahwa pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung sangat keras. Dan Timnas Indonesia adalah tim yang penuh dengan kejutan. Ia mengungkapkan bahwa Bahrain tak tahu pasti strategi permainan Indonesia karena banyak perubahan dalam komposisi tim dan mereka tak bisa hanya memfokuskan perhatian pada satu pemain saja. Semua pemain Indonesia kini memiliki kemampuan luar biasa yang bisa membalikan keadaan kapan saja. Inilah alasan mengapa Bahrain sangat takut dengan kekuatan Timnas Indonesia. Laga Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 25 Maret 2025. Dan jika Timnas Indonesia berhasil menumbangkan Bahrain, maka mereka akan semakin mendekatkan diri ke pintu Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Sebuah langkah besar menuju impian sepak bola Indonesia. Batal. Dua pemain kunci Timnas Indonesia absen di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ini alasan mengguncangnya. Kabarnya Timnas Indonesia harus menelan pil pahit. Dua bintang potensial Justin Hubner dan Ivar Jenner dipastikan tak akan bergabung dengan skuad Garuda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Keputusan ini datang karena hingga detik ini manajer Timnas Indonesia Sumarji belum menerima kepastian dari kedua pemain diaspora Garuda tersebut. Sebuah pukulan telak bagi tim yang tengah bersiap untuk tampil menggila di turnamen bergengsi ini. Akibat ketidakpastian tersebut, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tak menunggu lebih lama dan akhirnya menetapkan 24 pemain yang akan dibawanya ke Myanmar. Myanmar yang menjadi lawan perdana Indonesia di grup B Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 siap dihadapi dengan kekuatan yang sudah ditentukan. Laga perdana Indonesia ini akan digelar di Stadion Tuuna, Yangon, Myanmar pada hari Senin 9 Desember 2024. Ini adalah pertandingan yang akan menjadi ujian pertama bagi Garuda untuk menapaki jalan menuju kejayaan di turnamen Asia Tenggara ini. Sumarji pun menegaskan bahwa 24 pemain yang sudah dipilih kini siap beraksi dalam pesta sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Semua persiapan sudah dilakukan dengan matang dan kini saatnya untuk menunjukkan permainan terbaik. Ya, 24 pemain sudah siap, ungkap Sumarji dengan penuh semangat. Namun Sumarji tak bisa banyak berkomentar mengenai nasib Justin Hubner dan Ivar Jenner. Ia mengungkapkan bahwa hingga kini kedua klub tempat mereka bermain belum memberikan jawaban tegas apakah kedua pemain tersebut dapat membela Timnas Indonesia di turnamen ini atau tidak. Sampai saat ini belum ada jawaban, ujarnya seolah menandakan bahwa harapan untuk melihat kedua pemain ini bergabung semakin memudar. Sebelumnya Sumarji juga memberi penjelasan mengenai keputusan tim pelatih untuk memulangkan 3 pemain yakni Ananda Rahan, Ikram Al-Ghifafari, dan Armando Robert Oropa. Keputusan tersebut diambil setelah pertimbangan matang dari tim pelatih dengan tujuan untuk menyiapkan skuad yang benar-benar siap tempur. Meski kehilangan 2 pemain penting Timnas Indonesia tetap akan melangkah maju dengan skuad yang ada dan siap mengukir prestasi gemilang di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.
Saksikan bagaimana Garuda memulai petualangannya melawan Myanmar. Keberuntungan besar, Timnas Indonesia tak langsung hadapi Vietnam di Piala AFF 2024 ini peluang emas untuk raih kemenangan. Piala AFF 2024 sudah semakin dekat dan Timnas Indonesia bakal memulai petualangannya pada Senin 9 Desember 2024 di pertandingan yang sangat menentukan. Pada laga perdana Grup B, Garuda akan bertarung melawan Myanmar di kandang lawan Stadion Tuuna. Ini adalah kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk membuka jalan kemenangan dan mengincar 3 poin penting. Pertandingan pertama ini sangat vital karena akan membuka jalur untuk laga selanjutnya melawan Laos, Filipina, dan yang paling menantang tim kuat Vietnam. Lantas seperti apa strategi yang akan diterapkan oleh Shin Tae-yong dalam laga perdana yang krusial ini? Menurut pengamat sepak bola nasional Yusuf Kurniawan, strategi Shin Tae-yong sudah sangat jelas. Saya tidak pernah melihat Shin Tae-yong bermain dengan cara lain. Pasti dia akan bermain dengan strategi bertahan dulu baru melancarkan serangan balik yang mematikan. Itu sudah menjadi kebiasaan dia apalagi saat melawan tim yang belum terlalu dikenal, ujar Yusuf Kurniawan. Namun STY akan tetap hati-hati tidak terburu-buru. Seperti saat melawan Cina dulu kita menguasai bola tetapi malah terjebak. Jadi STY akan mulai dengan bertahan menilai permainan lawan dulu baru nanti menentukan reaksi yang tepat, lanjutnya. Lalu ada kabar baik. Menurut Yuke, Timnas Indonesia beruntung karena di laga perdana ini mereka tidak langsung berhadapan dengan Vietnam yang sangat kuat. Kita beruntung tidak langsung melawan Vietnam, tapi Myanmar. Walaupun bermain di kandang lawan, saya yakin Garuda bisa mencuri kemenangan. Tegasnya dengan penuh keyakinan. Laga pertama itu sangat penting. 3 poin pertama sangat vital untuk membuka jalan menuju kemenangan, meskipun pertandingan pertama itu selalu penuh tantangan. Ini adalah momen krusial bahkan bagi tim terbaik sekalipun. Tambah Yuke yang semakin memompa semangat kita untuk mendukung Timnas Indonesia meraih kemenangan perdana. Meskipun skuad Timnas Indonesia sekarang banyak dihuni oleh pemain muda yang minim pengalaman di level senior, Yuke tak melihatnya sebagai hambatan besar. Memang ada sedikit tantangan, tapi bukan masalah besar. Sebagian besar pemain sudah berada di bawah arahan STY sejak 2020. Jadi mereka sudah saling mengenal dan tidak benar-benar baru bagi STY, ungkapnya. Banyak dari mereka juga sudah bermain bersama di level U20, U23, bahkan kualifikasi Olimpiade. Jadi bagi STY ini bukan pertemuan pertama dengan pemain-pemain ini. Dia hanya perlu sedikit mengingatkan mereka kembali apa yang sudah dia ajarkan, lanjutnya dengan penuh keyakinan. Namun ada satu tantangan yang cukup serius, yaitu masalah fisik. STY sedikit mengeluhkan masalah fisik karena dia menginginkan pemain dengan level fisik yang sangat tinggi. Anak-anak ini memang tidak selalu mendapatkan intensitas latihan yang sama di klubnya, jelas Yuke. Dengan persiapan yang sedikit terburu-buru dan sebagian besar pemain muda yang diputuskan untuk membela timnas, harapan besar kini tertuju pada para pemain untuk segera beradaptasi. Ya, meskipun waktunya mepet, kami berharap para pemain bisa cepat kompak, memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menciptakan sinergi yang sempurna. Pungkas Yuke mengakhiri diskusinya dengan semangat tinggi. Dengan semua harapan dan semangat yang terpendam, kini saatnya Timnas Indonesia untuk bersinar di Piala AFF 2024. Mengungkap rahasia kebugaran super Calvin Verdong. Tak pernah lelah, si bek kuat Indonesia ini buka suara. Calvin Verdong menjadi sosok yang tak pernah berhenti berlari, baik di lapangan bersama Timnas Indonesia maupun di NEC Nijmegen. Sebagai bek kiri, Verdong memiliki peran yang luar biasa. Tidak hanya handal dalam bertahan, tapi juga aktif menyerang dan kembali ke pertahanan dengan kecepatan luar biasa. Hal ini membutuhkan fisik yang sangat prima, karena dia harus terus bergerak tanpa henti untuk menjaga keseimbangan tim. Namun Calvin mengungkapkan bahwa kondisi fisiknya saat ini bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Dulu saya mengalami kesulitan dalam menjaga kebugaran, ungkap Verdong dalam wawancara di kanal YouTube The Highway. Beberapa tahun yang lalu fisik saya jauh dari ideal. Tapi dalam 2 tahun terakhir saya benar-benar merasakan perubahan besar. Saya kini benar-benar bugar.
Lanjut pemain berusia 27 tahun itu dengan semangat. Awalnya mendapatkan fisik yang bugar adalah tantangan besar bagi Verdonk. Dia mengakui bahwa dia sempat merasa seperti seorang pemain yang malas. Saya pikir saya hanya pemain yang kurang bersemangat. Namun sekarang saya bekerja lebih keras dari sebelumnya, tuturnya menambahkan bahwa usianya yang semakin matang membuatnya semakin bersemangat untuk memperbaiki kondisinya. Calvin memutuskan untuk meningkatkan intensitas latihannya. Di luar sesi latihan biasa, dia memilih untuk menambah sesi latihan fisik di NEC Nijmegen. Saya berbicara dengan pelatih fisik klub dan berkata, kita perlu melakukan pekerjaan ekstra untuk meningkatkan kondisi saya. Saya ingin merasa berbeda, ujarnya. Tahun lalu Verdonk sudah mulai menambah sesi latihan, tetapi dia merasa ada yang berbeda di awal musim ini. Saya merasa ada perubahan yang sangat signifikan. Setelah berbicara dengan pelatih, saya mulai melakukan latihan fisik tambahan yang benar-benar membawa hasil, jelasnya. Bukan hanya di lapangan latihan, Calvin juga terus berkomunikasi dengan pelatih fisik klub untuk memastikan bahwa latihan tambahan ini memberikan hasil yang optimal. Pelatih sekarang sangat tertarik dengan data dan statistik tentang latihan fisik. Saya terus berlatih dan setelah sesi latihan saya menambah latihan lari untuk memastikan kondisi tubuh tetap terjaga, kata Verdonk. Keinginan Verdonk untuk menjaga kebugarannya tidak berhenti di sesi latihan. Dia masih melakukan latihan lari sendiri setelah latihan tim. Saya ingin memastikan saya mendapatkan jarak dan beban yang setara dengan rekan-rekan saya, tambahnya dengan penuh tekad. Semua usaha ekstra ini adalah upaya untuk memastikan bahwa dia selalu siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia dan NEC Nijmegen. Dengan tekad yang kuat dan usaha tanpa henti, Verdonk kini menjadi contoh sempurna bagi para pemain yang ingin mencapai level fisik tertinggi. Bergabung di Timnas U20, Matthew Baker dan Evandra Florasta siap mengguncang Jakarta, lihat apa yang mereka bawa. Dua bintang muda yang bersinar dari Timnas U17 Indonesia, Matt Baker dan Evandra Florasta, kini melangkah ke panggung yang lebih besar. Mereka dipanggil untuk bergabung dalam pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Ini adalah langkah besar dalam karir mereka mengingat mereka baru saja menembus Timnas U17 yang penuh potensi. Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri kini membuka kesempatan emas bagi pemain-pemain muda berbakat dari Timnas U17 untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dalam TC kali ini, Indra Syafri akan menilai kekuatan dan kesiapan para pemain dan Evandra serta Matt Baker sudah dipastikan akan menjadi bagian dari kesempatan luar biasa ini. Evandra Florasta, pemain yang dipromosikan melalui rilis dari klubnya Bayangkara FC, siap untuk menunjukkan kualitasnya lebih jauh. Sedangkan Matt Baker yang bermain untuk Melbourne City U17 sudah mengemas barang-barang untuk segera terbang ke Jakarta. Dia memamerkan kesiapannya melalui Instagram Story dengan foto dirinya yang sedang memegang paspor untuk penerbangan ke Indonesia pada Jumat 6 Desember 2024. Informasi mengenai TC Timnas U20 ini pertama kali dibocorkan oleh bek Barito Putra, Iqbal Gwijangge, saat ditemui di Mixed Zone Stadion Manahan pada 3 Desember 2024. Ya, Timnas U20 akan menggelar TC di Jakarta, namun saya akan tetap di Barito Putra lebih lama karena jadwal liga yang padat di Desember ini, ungkap Iqbal. Saya akan bergabung di TC Timnas sedikit lebih lambat, tambahnya. Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Cina pada 7 hingga 23 Februari 2025 sudah menanti di depan mata. Timnas U20 Indonesia tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Pengalaman melawan tim Jepang sangat berharga karena kami belajar menghadapi tekanan tinggi yang mereka terapkan, kata Iqbal. Kami harus mengasah kemampuan satu lawan satu dan mengatasi tekanan tinggi, serta mengambil hal-hal positif yang kami pelajari dari Jepang. Dengan pengalaman berharga dari TC di Jepang dan kini bergabungnya Matt Baker dan Evandra Florasta, Timnas U20 Indonesia semakin siap untuk menghadapi tantangan besar di Piala Asia U20. Para pemain muda ini kini memiliki peluang untuk menunjukkan talenta mereka di level yang lebih tinggi dengan harapan besar di masa depan.
Timnas Indonesia siap guncang ASEAN Cup 2024. Asnawi ungkap rahasia kemenangan meski penuhi banyak pemain muda. Asnawi mengkualam sosok pahlawan dari Timnas Indonesia menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa Garuda tidak akan gentar meskipun mengusung banyak pemain muda yang masih baru di panggung internasional. Dengan penuh semangat, Asnawi memandang Piala ASEAN 2024 sebagai kesempatan emas untuk membuktikan ketangguhan Timnas Indonesia. Di grup B, Timnas Indonesia akan bertarung dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Di atas kertas, Indonesia memiliki peluang besar untuk melaju ke babak selanjutnya dengan Vietnam sebagai lawan yang diprediksi menjadi tantangan terbesar. Namun pelatih Shin Tae-yong memiliki tantangan berat lainnya. Skuad Garuda yang mayoritas terdiri dari pemain muda dengan sedikit pengalaman internasional. Tentunya perjalanan Indonesia di turnamen kali ini tidak akan semudah yang dibayangkan. Asnawi sangat menyadari komposisi tim saat ini yang diisi oleh para pemain muda yang baru pertama kali dipanggil memperkuat Timnas Indonesia. Meski begitu, hal tersebut tidak menyurutkan semangat dan keyakinan mereka untuk bisa meraih hasil gemilang di Piala ASEAN 2024. Bagi Asnawi, ini adalah momen yang sangat berharga untuk tim Indonesia menunjukkan kualitas mereka dan mengejutkan dunia sepak bola Asia Tenggara. Memang di AFF kali ini kami banyak menurunkan pemain muda, tapi kami tetap optimis untuk meraih hasil terbaik di turnamen ini, ujar Asnawi dilansir dari Instagram Footballita TV. Pemain yang berkarir di Port FC ini juga berharap dukungan dari seluruh fans Indonesia bisa menguatkan tim dalam setiap pertandingan, terutama ketika mereka bermain di kandang saat melawan Laos dan Filipina. Buat seluruh fans Indonesia, saya berharap kalian terus memberikan dukungan. Kami akan memberikan yang terbaik di lapangan dan semoga kalian tetap setia mendukung kami, tambahnya penuh harap. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Myanmar pada 9 Desember 2024. Kemudian mereka akan berjuang di kandang melawan Laos pada 12 Desember, disusul dengan laga krusial melawan Vietnam di markas lawan pada 15 Desember. Indonesia akan menutup fase grup dengan menjamu Filipina pada 21 Desember. Setelah fase grup, babak semifinal akan dilangsungkan pada 26 dan 27 Desember dengan format home and away. Meski dengan skuad muda, Timnas Indonesia tetap memiliki semangat juang yang luar biasa, siap untuk mengukir prestasi dan memberikan kejutan yang tak terduga di Piala ASEAN 2024. Rekan Bagot kembali terpuruk. Cedera lagi, pemain Timnas Indonesia ini kini terancam kegagalan di Blackpool FC. Rekan Bagot, bek tangguh milik Timnas Indonesia kembali dilanda kesialan setelah mengalami cedera yang mengharuskannya absen saat Blackpool FC menaklukkan Shrewsbury dengan skor 2-1 di pertandingan League One Kamis 5 Desember 2024. Sayangnya meski tim meraih kemenangan penting di kandang lawan, Bagot harus kembali menepi karena cedera yang sudah mengganggu karirnya sejak awal November 2024. Cedera pahanya kembali menghambat langkah Bagot yang sudah beberapa kali mengalami masalah fisik sejak bergabung dengan Blackpool. Sebelumnya dia sempat mengalami cedera pergelangan kaki yang membuatnya kehilangan kesempatan bermain lebih banyak. Akibatnya performa Bagot di Liga Inggris kasta ketiga ini sangat minim. Selama berada di Bloomfield Road, Bagot hanya sempat tampil dalam 2 pertandingan pada Agustus lalu, yaitu melawan Stockport dan Cambridge United. Sejak cedera pada awal November, Bagot juga hanya bisa duduk di bangku cadangan saat Blackpool bertemu Gillingham FC di Piala FA pada 2 November lalu. Dan sejak itu dia harus menepi lagi. Rekan Bagot absen setelah masalah pada pahanya di awal November, ungkap Blackpool Gazette. Menambahkannya bahwa bek muda asal Indonesia ini sudah menderita cedera yang mengganggu performanya selama masa peminjaman di Blackpool. Dengan masa peminjaman yang akan berakhir pada Mei 2025, Bagot kini berada dalam situasi yang semakin sulit. Apakah dia mampu pulih tepat waktu untuk pertandingan berikutnya melawan Rotherham pada 7 Desember 2024, ataukah masa depannya di Blackpool akan dipenuhi dengan penyesalan? Tak ada yang tahu pasti, tetapi satu hal yang jelas, cedera berulang ini bisa menjadi hambatan besar bagi karirnya di Eropa.
Bagot yang dipinjam dari Ipswich Town klub Premier League berharap bisa tampil maksimal selama masa peminjamannya. Namun dengan kondisi fisik yang terus bermasalah, masa depannya di Blackpool semakin diragukan. Jika peminjaman ini tidak diperpanjang, maka ia harus kembali ke Ipswich Town dan kembali berjuang untuk mendapatkan tempat di tim utama. Sindiran pedas media Vietnam. Timnas Indonesia cuma main-main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, benarkah? Kritikan tajam dari media Vietnam mengenai kebijakan Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 menjadi sorotan besar. Media ternama Vietnam dan Tri.com.vn dengan tegas menyebut bahwa Indonesia hanya bermain-main di ajang bergengsi tersebut. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, memutuskan untuk mengandalkan hampir seluruh pemain U22 di turnamen kali ini. Keputusan tersebut ternyata memunculkan beragam reaksi, terutama dari pihak Vietnam. Alasannya cukup sederhana. Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub-klub Eropa yang menaungi para pemain senior Timnas Indonesia menolak untuk melepas mereka. Namun di balik keputusan ini ada juga niatan Shin Tae-yong untuk melakukan regenerasi pemain dan mempersiapkan tim menuju SEA Games 2025. Meski begitu, kebijakan tersebut tak pelak mengundang berbagai komentar negatif, termasuk dari calon lawan Indonesia di Piala ASEAN nanti, yaitu Vietnam. Dan Tri.com.vn bahkan menuliskan sindiran pedas dengan menyatakan bahwa Indonesia tak serius dalam menyambut Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 meskipun tim Garuda belum pernah sekalipun menjuarai ajang tersebut. Tim Indonesia tampaknya tidak menganggap Piala AFF 2024 serius, ungkap media Vietnam tersebut, menambahkan bahwa mayoritas pemain Indonesia yang dipilih berusia di bawah 22 tahun. Tak hanya itu, Vietnam juga mencibir keputusan Indonesia memilih Stadion Manahan di Solo sebagai markas mereka, menggantikan Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Menurut media Vietnam tersebut, pemilihan stadion yang lebih kecil dengan kapasitas hanya 20.000 kursi, yang jauh lebih kecil dari SUGBK, menunjukkan sikap tidak serius Indonesia dalam menghadapi turnamen ini. Mereka juga mencatat bahwa SUGBK sedang dalam perawatan untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang seharusnya membuat stadion tersebut siap digunakan pada Maret 2025 untuk menjamu timnas Bahrain. Sindiran ini tentu saja menambah bumbu dalam persaingan sengit antara Indonesia dan Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Namun, apakah Indonesia benar-benar hanya bermain-main ataukah ada strategi tersendiri di balik keputusan Shin Tae-yong? Hanya waktu yang akan membuktikan. Kado terindah Martin Paes untuk nenek tercinta, debut epik di depan ribuan penonton Indonesia. Martin Paes, penjaga gawang andalan Timnas Indonesia, baru-baru ini mengenang debutnya yang luar biasa bersama skuad Garuda dalam wawancara bersama influencer asal Belanda Noah Zou. Kiper FC Dallas ini mengungkapkan perjalanan emosional dan motivasi mendalam yang menggerakkannya untuk mengenakan jersey merah putih. Dengan 6 penampilan gemilang bersama Timnas Indonesia, Paes bercerita tentang kenangan berharga yang ia dapatkan terutama saat mengenang kado spesial yang ingin ia berikan untuk sang nenek tercinta. Nenek Paes yang berasal dari Pare, Kediri telah memberikan inspirasi besar dalam perjalanan karir Paes. Sudah beberapa tahun lalu nenek saya lahir di sini di Pare, Kediri, kata Paes dengan penuh perasaan. Mengungkapkan momen yang sangat berarti, Paes menceritakan bahwa sebelum neneknya meninggal dunia, dia menerima telepon emosional yang memberinya dorongan besar untuk terus berjuang. Itu adalah momen yang tepat untuk memberikan kenangan istimewa dan memberitahu bahwa saya akan bermain untuk Indonesia. Lanjutnya, sembari menyebutkan betapa beratnya perjalanan panjang 24 jam dari Amerika Serikat ke Indonesia setiap kali ia membela timnas Garuda. Momen bersejarah bagi Paes terjadi pada 10 September 2024 saat ia melakoni debutnya yang sangat dinantikan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta melawan Australia. Dalam pertandingan yang dramatis tersebut, Paes menunjukkan kualitas luar biasa dengan sejumlah penyelamatan spektakuler dari tembakan pemain-pemain Australia yang menggempur gawangnya. Hasilnya,
Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0 dan Paes keluar sebagai man of the match, suatu pencapaian yang akan dikenang sepanjang masa. Melawan Australia 0-0, saya melakukan beberapa penyelamatan yang luar biasa dan menjadi pemain terbaik pertandingan, kenang Paes dengan bangga. Setiap kali kembali ke sini, saya harus terbiasa dengan tekanan itu, dan meski awalnya terasa berat, ketika berada di lapangan, semua terasa luar biasa. Di samping kenangan debutnya yang epik, Paes juga memberikan pandangannya mengenai masa depan Timnas Indonesia. Ia mengungkapkan optimisme yang tinggi terhadap potensi tim yang didominasi pemain muda. Yang menurut saya istimewa adalah kami memiliki tim yang muda. Jadi masih ada banyak ruang untuk berkembang, ujar Paes. Menambahkan bahwa meskipun banyak individu berbakat, kemenangan sejati hanya bisa diraih jika seluruh tim solid dan bekerja keras bersama. Martin Paes bukan hanya menjadi simbol perjuangan Timnas Indonesia, tetapi juga sosok yang membawa harapan besar akan masa depan sepak bola Indonesia yang lebih gemilang.